Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Begitu wanita itu selesai berbicara, mata Xiaoyan menyipit tanpa terlihat, dan serangannya juga tidak berhenti. Apakah Anda tahu saya nomor 9? Tapi mengapa Anda ingin menyentuh ingatan saya? Xiaoyan berteriak dengan marah, namun frekuensi serangannya tidak tinggi saat ini dan tidak lagi mencoba yang terbaik. Hanya saja, apa yang dikatakan Xiaoyan terlalu tiba-tiba. Meskipun sebenarnya Xiaoyan sudah tenang, tapi dia tidak bisa berhenti di situ. Karena dia pernah berhenti untuk mengakui identitasnya. Tapi apa yang tidak diharapkan Xiaoyan adalah sosok cantik ini tiba-tiba muncul di hadapannya yang sebenarnya terkait dengan alam dewa kekacauan. Apapun yang saya sentuh dalam ingatan Anda, saya dengan baik hati membantu Anda membunuh musuh. Jadi mengapa Anda masih ingin memukuli saya? Kata wanita itu dengan tatapan polos. Dan dengan tidak sabar, dia melempar Xiaoyan. Katakan pada saya, apa niat Anda? Xiaoyan berteriak dengan suara yang dalam. Saya bilang Anda sangat aneh, sebaiknya Anda tenang terlebih dahulu. Apakah menurut Anda semua orang yang Anda temui adalah musuh? Sambil berbicara, wanita itu menyilangkan tangannya di dada karena kesal, sehingga dadanya naik turun yang membuat terlihat lembut dan elastis. Bahkan tindakannya yang terkesan biasa-biasa saja, tapi sebenarnya hanyalah pikiran. Saya tidak berpikir kebaikan datang dari orang asing. Terlebih lagi Anda sangat kuat, jadi apakah ini bukan konspirasi? Dan saya sungguh tidak percaya. Xiaoyan menahan nafasnya. Sekarang dia telah berhasil mengubah topik. Seolah-olah dia sama sekali tidak mendengar apa yang dikatakannya. Karena Xiaoyan sendiri masih memiliki pengalaman dalam akting. Dan pihak lain tampaknya bijaksana dan tidak menyebutkannya lagi. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak percaya bahwa dia tidak tahu tentang dua jahe tua itu. Mereka semua berpikir dan bertindak satu sama lain. Meskipun mereka tidak menyebutkannya, tapi mereka semua mengetahuinya dengan baik. Karena Anda sudah bertanya sejauh ini, saya hanya bisa memberitahu Anda dengan jelas. Saya telah melatih suatu keterampilan teknik puncak yin yang, dan tubuh saya adalah yin, dan saya membutuhkan seseorang yang memiliki atribut yang. Tapi saya lebih suka orang yang memiliki energi api atau kekerasan. Jika semakin kuat tubuhnya, maka semakin baik dan saya jatuh cinta pada Anda sebagai kuali saya. Dan inilah yang saya rencanakan. Wanita itu berkata perlahan, sambil menatap Xiaoyan dengan matanya yang indah, seolah-olah dia sama sekali tidak memiliki masalah dengan temperamennya yang terus terang. Mendengar itu, Xiaoyan merasa kedinginan. Bagaimanapun masih memiliki kenangan saat dia dipaksa melakukan hubungan pria dan wanita oleh permaisuri. Dan itu masih terpatri dengan jelas di dalam ingatan Xiaoyan. Tapi Xiaoyan tidak pernah menyangka setelah dia datang ke dunia kuno Dewa Iblis Abadi akan ada satu wanita lagi yang seperti permaisuri. Setelah Xiaoyan menatap wanita ini dengan jelas, meskipun wajahnya jelas terlihat asing, namun ada rasa keakraban di mata Xiaoyan. Karena jika dia hanya perlu bertemu seseorang sekali saja, bukan sekedar menganalisa dari keterampilannya saja, namun juga harus memahami jiwanya. Terima kasih banyak, tapi maaf, saya tidak setuju. Xiaoyan sedikit menangkupkan tinjunya dengan hormat. Mendengar itu, mata indah wanita itu sedikit menyipit, dan dia tiba-tiba tersenyum saat melihat ke arah Xiaoyan. Apakah Anda pikir saya akan bernegosiasi dengan Anda? Kecuali Anda ingin menjadi seperti dia, menghilang dari dunia ini. Karena membunuhnya itu sangat mudah bagi saya. Jadi apakah Anda berpikir Anda bisa menolaknya? Wanita itu mengangkat alisnya dan berkata, namun meskipun kata-katanya agak keras, namun nyatanya dia tidak memancarkan niat membunuh apapun. Mendengar itu, mata Xiaoyan muram saat ini, tapi dia masih bersikap setenang air, seolah-olah Xiaoyan tidak memiliki rasa takut dalam menghadapi ancaman dari wanita itu.
Lagi pula, Xiaoyan masih memiliki keberuntungan dari kehendak dunia Dewa Iblis Abadi sebagai kartu trufnya. Jadi, tidak peduli seberapa kuatnya wanita ini. Bahkan jika Xiaoyan tidak bisa mengalahkannya, melarikan diri juga bukanlah masalah besar. Seharusnya kita saling kenal, kan? Xiaoyan sedikit menyipitkan matanya sedikit dan bertanya dengan suara rendah. Wanita itu sedikit terkejut untuk sesaat. Dia tidak mengerti apa yang dibicarakan Xiaoyan. Tapi Xiaoyan segera membalikkan telapak tangannya dan sebuah gambar rusak muncul di telapak tangannya. Dan itu adalah gambar warisan yang diberikan oleh seorang wanita saat dia meminta bantuan kepada Xiaoyan. Meskipun penampilan wanita di depannya sudah terbalik, tapi tidak ada lagi rasa malu dan digantikan oleh aura yang sangat kuat. Tapi tidak mungkin itu ada hubungannya dengan wanita yang terlihat malu sebelumnya. Tepat ketika wanita itu melihat gambar rusak di tangan Xiaoyan, ada kilatan cahaya tak terdeteksi di mata wanita itu. Kemudian sebuah senyuman muncul di wajahnya. Saya tidak mengenali hal ini. Wanita itu menyangkalnya dengan datar. Xiaoyan memandang wanita itu dan tidak membantah. Kemudian Xiaoyan cukup membalikkan telapak tangannya untuk mengambil kembali gambar yang tersisa. Karena Anda tidak mengenalinya, jadi lupakan saja. Yang mulia, apakah Anda masih tidak ingin mengatakan yang sebenarnya? Jika tidak, saya juga tidak ingin mengatakannya. Kata Xiaoyan dengan tegas. Mendengar itu, wanita itu sepertinya merasakan ada sesuatu dalam kata-kata Xiaoyan. Bagaimanapun, mereka bisa memasuki alam dewa kekacauan. Tidak ada seorang pun yang menjadi vegetarian. Ketika seorang wanita itu mengajukan pertanyaan, sebenarnya identitasnya telah terungkap. Lagi pula, identitas nomor 4 dari dunia kuno Dewa Iblis Abadi adalah seorang wanita. Jadi Xiaoyan bisa yakin bahwa wanita di depannya seharusnya nomor 4. Hanya saja Xiaoyan pura-pura tidak mengetahuinya, dan alasannya juga sangat sederhana. Karena saat ini dia masih bisa dalam tahap aktif, dan nomor 4 tidak segan-segan membeberkan identitasnya. Jadi pasti ada alasannya. Terlebih lagi, seluruh dunia kuno Dewa Iblis Abadi masih dalam krisis sampai sekarang. Bahkan ketika Xiaoyan telah masuk, dia berada dalam keadaan kesurupan karena Xiaoyan merasa dia berada dalam ilusi dari awal hingga akhir. Bahkan tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, termasuk wanita di depannya. Jadi Xiaoyan harus lebih berhati-hati. Setidaknya sampai wanita ini mengambil inisiatif. Jika dirasa tepat, Xiaoyan masih memiliki gambaran pasti tentang identitas wanita itu. Karena di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Lagi pula nomor 4 tidak pandai berpura-pura. Jadi Xiaoyan berbalik dan hendak pergi. Sekarang dia bertekad untuk tidak terus berbicara omong kosong. Adapun kecantikan wanita itu, sepertinya di mata Xiaoyan, dia selalu sejelas air. Mungkin wanita itu tidak tahu bahwa Xiaoyan adalah orang yang pernah melihat angin kencang dan ombak besar. Meskipun kecantikannya juga luar biasa, tapi dibandingkan dengan wanita Xiaoyan, ini agak biasa. Selain berada dalam kondisi yang lebih baik. Adapun yang lainnya, permaisuri benar-benar bisa mengalahkan kecantikan itu. Belum lagi Ratu Nanfu dan istri Xiaoyan semuanya terlihat sangat menakjubkan. Tunggu sebentar. Sekarang Anda sudah melihatnya, jadi saya tidak akan berpura-pura lagi. Jika saya mengakuinya, apakah Anda setuju untuk berlatih kultivasi ganda dengan saya? Wanita itu menghentikan Xiaoyan dan bertanya dengan serius. Mendengar ini, alis Xiaoyan melonjak lagi. Jika tubuh utama Anda ada di sini, saya dapat mempertimbangkannya. Hanya saja Anda sebagai avatar, penampilan Anda masih kurang bagus. Xiaoyan tidak menyembunyikannya dan berkata dengan dingin. Bagaimanapun kultivasi ganda wanita ini bukan lagi penanaman ganda seperti yang dikatakan sebelumnya. Karena makna dalam kata-katanya, dia ingin bekerja sama dengan Xiaoyan. Dan jawaban atas apa yang dikatakan Xiaoyan, karena tidak ada kredibilitas menunjukkan identitas aslinya kepada seorang lain. Tidak cukup untuk meyakinkan orang lain. Meskipun Xiaoyan sebenarnya tidak yakin,
apakah wanita itu adalah avatar? Hanya saja keyakinan dan perasaan jiwanya samar-samar menunjukkannya dan dia mempunyai ilusi ini. Jadi Xiaoyan hanya berbohong padanya dengan kata-kata ini. Tapi meski demikian, sebelumnya Xiaoyan sudah memiliki jawaban dalam hatinya. Bagaimanapun kemunculan wanita tersebut bukanlah suatu kebetulan. Dia berpura-pura menyedihkan sejak awal, seolah-olah dia ingin menjadikan Xiaoyan sebagai pahlawan yang penyelamat kecantikan. Dan apa yang terjadi sebelumnya, bahkan Xiaoyan merasa bahwa sosok besar dewa asli yang bernama Baojun mungkin juga telah diatur oleh wanita ini, dan untuk dapat melakukan semua ini dengan kekuatan seperti itu, maka kekuatannya pasti tidak lemah. Bagaimanapun bisa mengendalikan gerbang kuno di dalamnya, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh keabadian para dewa biasa. Dan untuk dapat menghubungkan segala sesuatu yang terjadi, sejak Xiaoyan memasuki dunia kuno Dewa Iblis Abadi, Xiaoyan hanya memiliki satu kandidat di hatinya. Itu adalah Nona Yuyan dari alam Dewa Iblis Abadi. Sebagai seorang ratu, saya sepertinya terlalu berhati-hati. Jika tidak, saya tidak mungkin bertindak seperti ini, sehingga membuat Anda harus bersusah payah. Nona Yuyan. Xiaoyan berhenti sejenak, kemudian perlahan berbalik dan berkata perlahan. Dan Xiaoyan memandang wanita yang sedikit terkejut di belakangnya. Ketika Xiaoyan melihat ke atas di mana wanita itu berdiri di udara, Xiaoyan menatapnya dengan mata membara, seolah-olah dia sangat yakin dengan apa yang dikatakannya itu benar. Mendengar itu, mata wanita itu tiba-tiba dipenuhi cahaya terang saat melihat Xiaoyan. Namun meskipun tatapan matanya berubah dengan cepat, tapi di dalam hatinya dia masih meremehkan Xiaoyan. Menarik sekali, dengan kemampuan saya, bukan hanya tampilan saja yang berubah, tetapi jiwa saya juga berubah, sehingga Anda tidak mungkin mengenalinya. Setelah wanita itu selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba berbalik, kemudian sebuah asap ungu membumbung, seolah-olah itu seperti ruang ganti. Pada saat ini, wanita di depan Xiaoyan berubah menjadi wanita yang Xiaoyan temui sebelumnya. Setelah itu, wanita itu segera berubah menjadi wanita dengan berbagai penampilan. Akhirnya, dia berubah menjadi Nona Yuyan, dan mata indah Yuyan langsung menatap Xiaoyan dengan sudut mulut yang terus terangkat. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.